Shalom, saudara hidup untuk bersaksi. Saya perkenalkan diri, nama saya Pugu Andreas Pelo. Saya saat ini berdinas di TNI Angkatan Udara di Bogor. Yang pastinya saya berdinas di helikopter sebagai juru montir udara helikopter. Saya saat ini ingin bersaksi tentang kehidupan saya, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Pada saat saya kurang lebih umur 14 tahun, saya masih kelas 4 SD ya, pokoknya kurang lebih saya masih kelas 4 SD. Saya bersaksi adik saya Ana Yuliana Pelo itu dia sedang mengalami sakit berat. Sakitnya itu yang dialami adalah mengenai demam berdarah yang pada saat itu dokter sudah mengangkat tangan dan dokter mengatakan ke orang tua saya dia tidak sanggup kecuali ada mukjizat. Nah, pada saat itu ibu saya yang tergoncang imannya dia tergoncang. Akhirnya Allah waktu ini kejadiannya di Kupang. Nah, pada saat itu orang tua ibu saya dia cari dukun. Nah, kalau orang dulu bilangnya orang pintar, tapi kalau bagi saya tidak ada orang pintar, yang pintar hanya Tuhan Yesus. Nah, itu kejadiannya. Akhirnya ada saudara saya, nah, dia memberi saran atau masukan, coba ke waktu itu namanya nenek Ita, dia masih hidup, nah sekarang sudah almarhum. Nah, itu dia mendoakan doa persekutuan doa. Dia mengadakan persekutuan doa untuk adik saya Nana. Setelah itu setelah persekutuan doa kurang lebih pukul 10 malam. 10 malam kami bergantian. Giliran saya jaga pukul 11 sampai pukul 12. Setelah itu pada saat pukul 12 semua pada tidur dan mereka semua tidak tahu kejadiannya, hanya saya seorang diri yang melihat. Nah, pada saat itu tidak sengaja ada sinar yang sangat putih sekali itu sosok berdiri di atas kepala adik saya Nana. Nah, saya sendiri karena masih kecil, saya tidak tahu kalau itu Yesus. Nah, jujur aja saya kira itu setan karena dia bersinar. Nah, setelah itu saya tutup muka saya dengan kain spray. Nah, nggak begitu lama saya ngintip di balik spray itu, saya ngintip. Nah, kok ada tangan terangkat di kepala adik saya, tangan kanannya, terus yang satu seperti menggendong anak domba gitu. Saya nggak tahu pastinya, tapi dia sinarnya sangat luar biasa. Setelah itu dia tersenyum kepada saya. Setelah dia tersenyum, tidak begitu lama saya sempat melihat sebentar. Setelah itu dia hilang. Nah, dia hilang. Berlanjut pagi hari. Nah, itu saya belum cerita ke keluarga. Pagi hari adik saya Nana tiba-tiba loncat dari tempat tidur terus bermain sama kawan-kawan di bawah pohon asem waktu itu. Ibu saya sampai ternganga dan bingung, dan keluarga yang lain bingung,
ini anak sakit, kok bisa lari-lari. Terus baru saya cerita, saya sempat melihat, saya nggak bilang Tuhan Yesus waktu itu, saya cuma bilang saya sempat melihat malaikat Tuhan, dia mengangkat tangan ke kepalanya adik Nana. Saya juga tidak tahu kejadiannya seperti apa, tapi aku lihat mulutnya berkomat kami seperti mendoakan doa Bapa kami mungkin ya, karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, jadi saya juga tidak tahu. Setelah itu ibu saya penasaran, adik saya Nana dibawa ke dokter, buah rumah sakit di Kupang, terus dicek kondisinya. Setelah itu dicek, ternyata dia sudah sembuh normal atau tidak ada penyakitnya sampai saat ini. Ada kesaksian lagi berikutnya untuk melakukan kesaksian ini. Kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, dilimpahi, sempurnanya anugerahmu selama-lamanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua